lengser wengi sliramu tumeke sirmo aja tangi nggonmu guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kendali Roso. Sobat Kendali Roso, saat ini saya mau bercerita tentang pengalaman horor yang saya alami. Semoga yang mendengarkan dan yang menonton video ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, serta yang sakit saya doakan semoga diangkat penyakitnya dan sembuh, amin. Langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya, nama saya Heru. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kejadiannya pada waktu saya kecil ya, pada waktu saya masih sekolah SD. Nah, pada saat itu kedua orang tua saya pergi ke rumah nenek saya. Jadi kedua orang tua saya beserta adik saya pergi ke rumah nenek saya, dan saya bersama kakak saya tidak diajak karena besok sekolah. Jadi kami berdua tinggal di rumah. Nah, kejadiannya pada malam hari, sekitaran pukul 12 malam. Pada saat itu kami berdua sudah tidur, tapi kami tidurnya di ruang tamu, jadi nggak di kamar. Pada saat itu kami berdua sudah tidur. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Setelah suara itu kakak saya bangun, terus membangunkan saya. Her tangio, her tangio. Nah, her banguno, gitu. Setelah itu saya langsung bangun. Tanpa berpikir saya langsung membuka pintu. Tapi saat kakak saya membangunkan itu, dia itu ekspresinya seperti ketakutan gitu. Setelah itu saya membuka pintu. Setelah saya buka, tidak ada apa-apa. Terus saya tutup kembali. Saya kembali ke kakak saya dan kita tidur. Selang beberapa waktu, suara ketukan itu muncul lagi. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Nah, setelah itu saya ingin mencoba membuka pintu, tapi dengan rasa penasaran. Kakak saya itu juga masih ketakutan. Sebelum saya membukakan pintu, di pintu tersebut ada lubang kecil. Jadi sebelum saya membukakan pintu, saya ingin mengintip. Jadi saya jalan perlahan-lahan. Setelah di depan pintu, saya intip. Astagfirullah. Ternyata yang saya lihat saat mengintip tadi, itu ada seperti orang. Dia itu berpakaian putih gitu, tapi wajahnya gelap samar-samar itu. Setelah saya kaget, saya lari ke tempat kakak saya dan saya ketakutan sekali. Kakak saya melihat saya ketakutan, dia juga semakin takut. Kami berdua akhirnya menangis kan karena ketakutan, dan di rumah juga nggak ada siapa-siapa, cuma kami berdua. Saya menangis akhirnya sampai pagi hari, dan alhamdulillah suara ketukan pintu tadi sudah tidak ada lagi.
Setelah pagi hari, kedua orang tua saya kan belum kembali, kemungkinan kembalinya sore hari lah. Jadi saya dan kakak saya bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Setelah sampai di sekolah, saya mencoba menceritakan pengalaman saya pada malam itu kepada teman-teman saya. Setelah saya bercerita, ternyata ada salah satu teman saya, dia juga punya pengalaman yang sama seperti saya. Jadi pintunya dia diketok-ketok, tok 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 gitu. Tapi yang membukakan pintu itu bapaknya. Jadi pintunya teman saya diketok, tok 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 tok. Nah, setelah bapaknya membuka, ternyata ada sesosok. Dia itu hitam, tinggi, besar gitu. Mungkin gak disebut genderuwo lah. Nah, setelah itu, saya jadi takut merinding. Masih kebayang lah yang pada saat malam itu waktu saya melihat sosok itu tadi. Setelah itu pada waktu sore harinya, kedua orang tua saya dan adik saya sudah pulang kembali ke rumah. Jadi saya bercerita kepada orang tua saya yang pada saat kejadian malam itu. Setelah bercerita, akhirnya orang tua saya memutuskan untuk ke orang pintar atau Pak Kiai lah. Situ saya, kakak saya, dan ibu saya itu berangkat ke rumah Pak Kiai. Setelah ditanya-tanyakan, ternyata Pak Kiai itu bilang, memang benar, tepatnya di belakang rumah saya itu seperti jalanan, makhluk-makhluk gaib seperti itulah. Jadi di belakang rumah saya itu kan masih banyak tanah kosong, dan juga di situ ada juga rumah kosong yang lama sudah nggak ditinggalin. Dulu sempat ada yang ninggalin, tapi karena beliau dan keluarganya pindah keluar kota, jadi ditinggalkan kosong dan lama sekali. Dan di situ juga ada, kalau di desa sebutnya blumbang atau juga kolam lah. Dulu kolam tersebut dijadikan tempat mandi gitu. Tapi karena sekarang sudah lama tidak dipakai, dan akhirnya beralih fungsi dibuat pembuangan sampah. Dan di situ juga ada pohon besar sekali lah. Karena sudah tidak terawat lama, jadi banyak ditumbuhi seperti rumput-rumput, jadi rimbun penuh dengan seluk belukar. Dan di tanah kosong juga ditumbuhi pohon pisang, banyaklah pohon pisang. Nah, di belakang rumah saya itu ada jalan setapak. Itu tembusannya bisa ke musola. Di situ. Nah, Pak Kiai dan Pak Kiai tersebut bilang, di situ memang tempat atau jalanannya makhluk-makhluk gaib. Jadi Pak Kiai berpesan supaya sering-sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau mengaji dan juga sholat, supaya di rumah itu seperti ada penghalang atau benteng lah, jadi makhluk-makhluk gaib itu tidak sampai mengganggu begitu. Setelah dari rumah Pak Kiai sudah diberi pencerahan dan juga diberi syarat lah supaya agar tidak ada makhluk-makhluk lagi yang mengganggu. Setelah itu baru beberapa hari juga ada tetangga saya juga bercerita. Tetangga saya ini dekat ya, rumahnya dengan saya, jadi jaraknya
jarak 3 rumah dari rumah saya. Jadi kalau dari rumahnya beliau melihat rumah saya itu kelihatan. Beliau itu sering sekali begadang ya, jadi senang begitu kalau begadang sampai dini hari, jam 2 atau bahkan jam 3 dini hari. Di saat itu beliau itu begadang, rokok-rokokan sambil ngopi begitu. Tepatnya pukul 2 dini hari. Beliau itu melihat sesosok perempuan, dia berbaju putih dan juga ada anaknya kecil itu juga berpakaian putih lah. Jadi sosok tersebut itu seperti menggandeng anaknya, dan dia itu berjalan arahnya menuju samping rumah saya. Jadi beliau itu tercengang dan juga kaget lah. Dia itu melihat dari rumahnya sambil tercengang begitu melihat sosok tersebut jalan di samping rumah saya terus hilang. Di situ saya merinding takut. Ternyata benar omongnya Pak Kiai tadi, bahwasannya kalau di belakang rumah saya itu memang jalanannya makhluk gaib lah, mungkin tempat lalu lalangnya makhluk gaib. Ya, itu tadi pengalaman saya. Semoga bermanfaat dan juga sebagai pembelajaran. Kalau bisa rumah itu sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, atau juga buat mengaji atau bahkan sholat, supaya ada penghalang, pelindung, supaya agar makhluk-makhluk gaib seperti itu tidak sampai mengganggu kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.